Ini saya ambil tema source-nya dari, kalau searching di internet, dari 9010group.com. Dia perusahaan konsultan untuk advertising. Saya sengaja ngambil temanya The Death of Advertising. Kalau yang lalu-lalu yang lagi in, kita misalnya ngomong digital marketing, kita ngomong misalnya mobile marketing, kita ngomong komunitas gitu ya, kita ngomong customer engagement. Hari ini kita ngomong advertising, kayaknya bukan sesuatu yang baru. Oleh karena itu saya sengaja cari topik yang kira-kira mengganggu. Dan beberapa orang pasti banyak yang menentang. Makanya kita tambah tanda tanya. Karena ini bukan statement, ini justru kita konfirmasi, benar nggak sih advertising itu telah meninggal, gitu kan? Banyak protes gitu kan. Wah mas, suami saya kerja di advertising loh, gitu. Gimana nasibnya, misalnya kayak gitu. Bahkan saya bilang, kalau ngomong the death of advertising, menurut saya sih lebih sopan ya, dalam arti kata hari ini, karena the death of advertising ini udah ada bukunya, di 10 tahun lalu udah diterbitkan. Hari ini yang lebih parah lagi, the death of marketing. Jadi kalau marketing, advertising, media gitu ya, sekarang lebih berani orang ngomong the death of marketing. Maksudnya bukan marketing yang mati, tapi mereka sedang mencari bentuk yang baru. Karena lingkungan berubah sangat cepat. Terutama lingkungan yang terkait dengan aspek teknologi. Teknologi information, internet, komputer, sampai sekarang akhirnya mobile. Dimana 60-70% yang akses browsing internet itu sekarang udah melalui gadget, melalui mobile. Bentuknya mobile udah banyak. Ada smartphone, ada iPad, ada iPhone, dan seterusnya. Oke, jadi the death of advertising ini lebih kepada sebenarnya kita mempertanyakan fungsi advertising. Jadi mungkin kita pengen sharing bahwa masing-masing punya persepsi sendiri. Terus kalau kami dari Maxima Marketing Solution ingin lebih mengoptimalkan kepada klien, artinya bukan hanya semata-mata cari duit, tapi kita bantuin kapan butuh advertising, harusnya kayak gimana, medianya apa, itu yang harus mungkin lebih kami endorse ke sana gitu. Judulnya di bawah adalah dibilang, if you landed in the world without advertising today, would you reinvent it? Jadi kalau bayangkan kalau misalnya kita lahir belum ada advertising, terus kita suruh bikin dari awal, kira-kira susah juga loh, setengah mati juga gitu. Nggak ada TV, nggak ada apa segala macam. Nah ini salah satu contoh gitu kan. Are we feeding our kids to death? Mau kita kasih makanan anak-anak ini junk food ya? Lama-lama anak-anak itu jadi obesitas, kegemukan. Kan gak bagus juga ya. Tapi kenapa gambarnya gitu ya? Maksudnya ini pasti bukan iklannya makanan atau gimana? Nah ini sebenarnya beberapa kreatif di sini ngomong supaya orang penasaran, akhirnya ada durightthingc.org supaya orang browsing ke situ. Nah ini seperti kayak begini. Ini billboard. Ini yang dimaksud, maksudnya dari data advertising itu lebih kepada teman-teman atau klien atau principal atau brand owner atau agency. Kasihan kan udah buang duit banyak. Di mana yang efektif? Coba deh dari hati yang paling dalam. Kalau kita nonton TV, ya kan, begitu iklan, sebagian mungkin ada yang pengen tahu karena iklannya bagus tuh. Tapi lebih banyak yang langsung pindah channel. Lebih gawat lagi sekarang TV parabola, TV kabel, TV next media, semua yang digital itu udah masuk, TV luar masuk, TV lokalnya jarang ditonton kecuali kalau ada breaking news kali, bola kali, mungkin ada. Tapi akhirnya banyak yang nggak nonton TV, banyak nggak nonton TV lokal, gitu kan. Radio juga gitu. Makanya di radio, di teori psikologi ada tuh, jangan lebih pasang lama iklan lebih dari 3 menit. Karena umumnya kita nggak sadar. Ini di mobil, lagi denger lagu tetep nggak sadar kita dengerin iklan 2 menit 3 menit. Kalau si radio itu pinter, udah lagu lagi, akhirnya dia tetap stay. Tapi umumnya yang begitu sadar langsung dia pindah lagi.
Jadi bayangin, antara nggak sadar berarti kan nggak masuk ke sini kan, kecuali memang dia mengikuti paham bahwa repetition itu harus diulang masuk ke alam bawah sadar. Tapi lebih banyak orang pindah juga. Sama kayak begini juga. Ini kalau saya jalan nggak ada pesan yang begitu masuk signifikan jembreng gini nih. Coba lihat di Jalan Margonda tuh, sekarang kiri kanan. Dulu sih kayaknya enak di situ ya, makan aja enak. Sekarang Jogja tuh gitu, itu harus sudah diatur. Tapi kalau kita ke Jalan Pondok Indah, ada satu billboard, saya ingat tuh, wah si MP pasang, wah si ini pasang, si ini pasang. Ada yang bisa dimasuk gitu ya. Nah ini saya tadi dari awal saya bilang, saya ngambil source-nya dari 9010 Group. Mereka kata kuncinya dua orang ini, yang satu jago konvensional, yang bawah lebih kepada new medium digital. Nah itu dia bilang kan, all media that's growing media invites the user into its creation and distribution, yaitu sosial media. As advertising money has followed the user from broadcast media to this new and more social media. Terus peer-to-peer udah gak cocok lagi, karena kita sudah bisa melakukan pemasaran satu-satu. This creates new and more valuable opportunities for all parties, tadi kan. Apa yang ini? Kita lihat. Mungkin teman-teman di sini kalau lihat dua gambar ini, kira-kira kalau mau jujur, pilih yang kiri apa yang kanan? Kanan. Kanan. Orang-orang tua berarti ya kanan. Kita orang tua. Kalau anak kecil, saya lihatin anak saya lihat, dia langsung bilang ini kakak tok. Tapi ini dia nggak tahu karena dia nggak pakai. Ini salah satu ngebuktiin gitu bahwa tidak selalu advertising itu efektif. Tapi saya bilang, tar dulu, dia efektif jangan-jangan memang menanamkan untuk kepada future market. Anak-anak kecil itu tahu kenapa kakak. Jadi kalau dia memang napasnya panjang, duitnya banyak untuk 5 tahun ke depan, it's okay. Tapi kalau cuma 1 tahun 2 tahun, ya kalau saya sih jadi agensinya nggak merekomendasi gitu, kasihan. Buang duit. Ekonomi jangan juga kita panik karena kemajuan teknologi, medianya jadi banyak banget gitu kan. Gak hanya TV yang radio tadi, tapi di digital aja udah banyak. Jadi don't be full economic problems are just exaggerating a bigger disruption media in media ini. Ini lucu nih. Every TV and radio show has an official Facebook fan page. Bener nggak? Radio ini buka Facebook fanpage-nya. TV ini buka, lo kalau fanpage-nya ketinggalan gitu. Lu tuh gimana sih? Lu sebenarnya meyakinkan media lu sendiri, tapi lu pakai sosial media juga. Bahkan kalau TV produknya juga pakai. Dan salah satu di Indonesia yang paling tinggi acara siapa? Mario Teguh. Acara siapa? Opera Panjava. Ya kan? Pilih kiri, pilih kanan. Yang paling banyak pasang iklan kiri apa kanan? Kalau saya bilang sebelah kiri itu gayanya advertising, gaya orang Eropa. Yang sebelah kanan ini gaya Amerika. Di bukunya Harvard Business School itu ngomongnya advertising dan event sponsorship. Kalau Eropa itu lebih believe dengan event sponsorship. Jadi advertisingnya lebih sedikit. Amerika kebalikannya. ARB Abu Rizal Bakri. ARB Sahabat Pedagang Kecil. Bila menyangkut rakyat Indonesia, bila menyangkut kepentingan anak-anak kita, tidak ada warna kuning, tidak ada warna putih, tidak ada warna merah, tidak ada warna hijau, tidak ada warna biru. Yang ada cuma satu, ada merah. Harus membela rakyat kecil, harus membela pedagang kecil, membela pedagang kaki lima. ARB Abu Rizal Bakri. ARB Rakyat Maju, Bangsa Maju.
Nah ini juga kita lihat sebelah kiri tradisional broadcast media terus sampai ke mobile. Perkembangannya cepat seperti itu. Nah dibilang rest in peace advertising. Dulu advertising banyak banget terminologinya. Nah ini kita salah satu bukti nyata. Sekarang banyak konser-konser indie. Band indie yang bukan dari lokal lagi, dari luar. Diam-diam, gak usah pakai rame-rame di TV segala macam. Tentu yang datang 3.000, 5.000 orang. Kita pernah buktikan, kita itu kerjasama dengan e-production. Sponsornya adalah Telkomsel Mobile Advertising. Lucunya, kenapa? Pada saat itu kita bikin fanpage. Selain dibantu radio sedikit sih. Terus terang kita pakai Prambors, pakai Trax, apa Gen ya. Ini pada saat itu, kita bikin fanpage-nya, likes-nya di Indonesia loh nih kita bikin. Bukan, kan kita harus minta izin prinsipalnya di Australia kan band ini. 8.000. Pada saat itu, di sana sendiri cuma 2.000. Bingung. Kita sini 8.000. Sekarang, mereka trust, dia yakin, sekarang jadi 122.000. Karena kalau udah ngomongin sosial media, fanpage berarti semua dunia kan, 122.000 kekejar. Ini, dia bilang, event video combined with flash itu 97,4. Berarti kalau dikurangin berapa? 2,6 ya. Berarti 97,4-nya buang-buang. Di sini teman-teman ada yang tahu, pohon terbesi adalah sering dipakai untuk kampanye tanam pohon karena dia satu-satunya pohon yang penyerapan karbon CO2-nya paling tinggi. Advertising PPC itu pay per click. Nah, kalau udah ngomong begini, where is it? Di mana advertising? Pernah dengar namanya Weber Sandvik? Saya diundang kemarin ke gedungnya di dekat ya di Mulia, benar. Itu saya tanya Weber Sandvik itu apa? Wah, lubang ketinggalan. Kenapa? Dia one of PR agency terbesar di dunia. Masuk ke Indonesia, dia beli agensi advertising, McCann segala macam dibeli sama dia. Dan mereka ngomongnya nggak advertising loh, ngomongnya online offline PR. Ya kita lihat kan, tergantung masing-masing negara beda-beda. Mobile kan, bener kan? Kita putar deh. Iklan tercipta adalah sebagai tayangan komersial sebuah produk tertentu dan keberadaannya dapat dijumpai setiap saat dan dimanapun kita berada. Seiring dengan perkembangan media informasi, semakin membuat iklan menjadi lebih bervariasi. Hampir setiap hari manusia disajikan berbagai iklan, baik itu di majalah, koran, televisi, radio, internet. Karenanya iklan juga tumbuh dengan bentuk dan kreativitas yang berbeda. Bukan hanya sebagai media mencari keuntungan bagi suatu perusahaan, namun terkadang iklan juga bisa menjadi tayangan yang sangat menghibur bagi yang melihatnya. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 iklan lucu di dunia. When I look back along my road, all the trees had gone out as green. Iklan lucu yang pertama adalah iklan dari negeri Thailand. Iklan ini bercerita tentang seorang suami berpakaian putih yang sedang melakukan aktivitas memasak. Ia bersiap memotong seekor ikan segar dengan menggunakan sebilah pisau besar. Tiba-tiba suasana menjadi gelap. Lengah karena listrik padam, akhirnya ikan terlepas dari genggaman tangan, melompat, kemudian menjatuhkan botol saus tomat di sebelahnya. Meloncat-loncat kian kemari dalam tumpahan saus tomat dan menciprati seluruh pakaian dan wajah sang suami. Di saat bersamaan, sang istri kembali ke rumah. Sang istri begitu histerisnya saat melihat sang suami berdiri di hadapannya dengan penampilan nampak seperti seorang pembunuh berlumuran darah. หมดปัญหาถ้าจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย Berikutnya adalah iklan yang menggunakan hewan sebagai tokoh utama, yaitu tikus. Berawal dengan tikus yang perlahan keluar dari persembunyian dan menghampiri sepotong keju. Keju tersebut terpasang pada sebuah perangkap tikus. Sedikit demi sedikit tikus memakan keju tersebut. Hingga
hingga akhirnya perangkap tersebut menjerat dirinya. Tikus tampak tak berdaya karena tubuh bagian atasnya terjepit perangkap. Namun hal mengejutkan terjadi, tiba-tiba saja tikus memiliki kekuatan luar biasa yang berasal dari keju yang ia makan tadi. Adegan lucu pun dimulai saat sang tikus menjadikan alat perangkap tersebut layaknya alat fitness untuk melatih otot tangannya. Iklan berikutnya adalah iklan yang terinspirasi dari peribahasa yang mengatakan gajah selalu ingat. Iklan ini mengisahkan kunjungan seorang anak laki-laki nakal ke kebun binatang. Anak ini mencoba menjahili seekor bayi gajah dengan menyodorkan sebatang coklat. Tunggu! Dengan antusias, bayi gajah berlari menghampiri. Namun yang terjadi, si anak justru meledeknya dengan menarik uluran tangannya dan memasukkan coklat cepat-cepat ke dalam mulutnya. Belasan tahun kemudian, gajah kecil yang kini sudah dewasa sedang dalam sebuah karnaval jalanan. Tiba-tiba ia ingat dengan seorang anak kecil yang menjahilinya belasan tahun lalu berdiri di hadapannya. Sang gajah pun membalas dendam saat kecil dengan menyerang pria tersebut dengan belalainya. Kali ini anak-anak yang menjadi tokoh utama dalam sebuah iklan. Seorang anak sekolah dasar mempersiapkan sebuah contekan dengan menulis beberapa tulisan di balik lengan seragam sekolah. Merasa semuanya aman, maka tertidurlah ia. Saat ujian tiba, 10 menit sebelum usai, dengan wajah bahagia sang anak membuka lipatan seragamnya untuk melihat contekan. Namun ia terkejut karena lengan pakaiannya begitu bersih. Padahal baru malam tadi ia membuat tulisan tersebut pada lengan seragamnya. Sekarang contekan yang ia buat menghilang. Penasaran, kemudian ia membuka lipatan lengan kirinya. Dan lebih terkejut lagi, dia mendapat ucapan, "Semoga beruntung" dari ibu. Seorang pria mendatangi tempat akupuntur untuk pertama kalinya. Ia disambut dengan senang oleh tabib akupuntur. Sang pria berusaha mengikuti apa yang diperintahkan tabib akupuntur, walau agak sedikit bingung karena sang tabib berbicara dalam bahasa Cina yang tidak dimengertinya. Sambil bersenandung, tabib akupuntur terus menusukkan jarum ke tubuh si pria. Hingga akhirnya tabib menyadari ada bau terbakar dari balik pintu apartemennya. Ia mendatangi sumber bau berasal, membuka pintu dan menyadari apartemennya terbakar. Satu-satunya jalan menyelamatkan diri melompat keluar melalui jendela. Karena tim penyelamat dengan alat penerima lompatan sudah menanti di bawah jendela dan panik api ada di mana-mana, dengan segera ia tapi berlari dan meloncati jendela. Dengan wajah bingung dan ketakutan, pasien akupuntur melongok ke arah jendela. Ia amat ragu untuk meloncat karena seluruh tubuhnya dipenuhi jarum akupuntur. Selanjutnya adalah iklan perkelahian. Seorang nelayan ikan salmon rela berkelahi dengan beruang besar demi mendapatkan ikan salmon merah segar. Si nelayan mencoba merebut ikan dari tangan beruang. Mereka saling pukul demi mendapatkan ikan tersebut. Dan kali ini nelayanlah pemenangnya. Pada seri kedua iklan pun berlanjut. Kali ini sekumpulan beruang besar berdiri di atas air terjun untuk menangkap ikan salmon yang meloncat keluar dari permukaan air. Secara tiba-tiba sang nelayan hadir kembali dan merebut ikan salmon. Bahkan rela melompati air terjun agar dapat merebut ikan segar yang sudah dipilih beruang. Dengan senang dan bangga ia berhasil dan memamerkan salmon tersebut pada seluruh beruang yang ada. Dan iklan lucu yang terakhir adalah iklan yang bercerita tentang seorang anak muda yang baru saja pindah ke sebuah kota di Jepang. Ia begitu senang karena sepanjang perjalanan ia menemui banyak sekali wanita cantik.
Namun ia begitu terkejut ketika berinteraksi dengan banyak wanita di kota tersebut. Karena seluruh wanita di kota tersebut bersuara serak layaknya seorang pria. Teman kampus, guru, dan seluruh orang yang ada di kota itu memiliki suara laki-laki. Hingga akhirnya ia bertabrakan dan berkenalan dengan seorang wanita. Namun wanita kali ini memiliki suara tidak sama dengan kebanyakan wanita di kota tersebut. Hingga pada akhirnya wanita ini mengajaknya ke suatu tempat dan menunjukkan penyebab mengapa seluruh wanita di kota tersebut memiliki suara pria. Pemirsa, itulah ketujuh iklan lucu di dunia versi on the spot. Jadi sudah membosankan iklan, jadi harus kreatif. Ini kira-kira seperti ini ya. Artinya kita juga jangan di agensi ataupun di brand asik-asik bikin istilah-istilah sendiri, bikin apa acara penghargaan, award segala macam. Sementara audiensnya nggak notice, nggak ngerti karena kita nggak memakai bahasa mereka. Kira-kira yang paling sering banyak iklan kiri atau kanan? Kanan. Sebenarnya nggak juga. Ini Unilever pusing sebelah kiri nih, karena sebelah kanan sebenarnya di marketing kan nggak hanya unsur periklanan, dia tinggal nebeng aja, dia punya Coca-Cola, tinggal nebeng distribusinya di mana-mana ada kan, selesai. Teh botol bahkan sampai Kamboja ada 10.000 yang likes, artinya menggunakan sosial media juga. Terus, nah ini sebelah kiri sama sebelah kanan, kira-kira yang paling sering iklan banyak yang mana? Yang kiri Tupperware, benar. Awalnya Tupperware nggak pakai iklan. Dia MLM, dia punya duit udah banyak, baru sekarang pasang iklan, baru kepiaran lah segala macem. Kalau ini dengan advertising, jadi kita harus rinci satu-satu, hati-hati. Terus next, nah minyak chat, bukan minyak sorry, chat yang sebelah kanan nih yang heavy dengan advertising kan. Kita kemarin ke Propan, mereka ternyata jarang advertising tapi laku terus karena ternyata vendor-vendor gede, proyek-proyek gede, chatnya pakai Propan. Jadi dia main di channel, jadi tidak selalu advertising. Jotun memspesialisasikan diri di billboard ya. Saya tahu Jotun juga di billboard, bukan di TV. The last advertising agency on earth. Kata-katanya bombastis banget. Ya kita ngomong, mereka dengarkan, terus you are in control, you made the content, you distributed the content, you control the user experience. Who gets control? Siapa yang kontrol? Anyone, everyone. Siapa yang distribusi? Anyone dan everyone. Karena sekarang udah berubah. Karena semua bisa, ya kan? Mereka yang kontrol dari A sampai Z. Jadinya mereka sendiri, konsumen sendiri, audiens sendiri. Everyone is an advertiser now. Gimana nggak berubah kan? Makanya bukan hanya the death of advertising, the death of marketing. Artinya mereka harus mencari bentuk baru. Terus you can target every community of purpose. They can. Nah, ini word of mouth prosesnya. Jadi peer group ini udah memungkinkan sekarang. Terus ingat ini dilakukan oleh salah satu agensi. Word of mouth-nya kencang, tapi sangat berisiko sampai dipanggil kantor polisi ya. Inovasi seperti apa gitu, teknologi dipakai. Nah ini, this is a solution for media, for consumer and business. It is solution for the way things get made and made better. Nah terakhir ini, terima kasih. Dibilang apa? In loving memory of advertising. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.